hari ini saya mau bahas tentang dusta ya teman-teman. Ya, sering nggak sih kita berdusta gitu? Sering nggak sih? Pernah nggak kalau teman-teman kalau ditanya pernah berdusta nggak sih? Atau dusta itu apa gitu loh? Boleh ini? Berbohong kok, berbohong. Oke, bohong. Oke, apalagi dusta. Selain bohong apa ya? Musawadah kok, musawadah. Ya, musawadah, yes. Jadi kalau kita boleh ini, ya. Jadi dusta itu apa sih? Ya bohong, ya benar ya. Bohong, dusta, tidak benar, ya. Terus juga fitnah, ya. Fitnah itu termasuk dusta ya. Nah, sekarang kalau kita semua ditanya, pernah nggak sih kita berdusta? Pasti pernah. Nah, tapi alasan kenapa seseorang berdusta tuh apa ya? Boleh nggak teman-teman kasih beberapa alasan kenapa kok kalian memilih berdusta gitu? Demi gak menyakiti kok. Oke, demi tidak menyakiti. Biar gak kecewa gitu. Tidak kecewa. Oke, terus ada lagi? Demi kebaikan kok. Ini. Yes, ini ya nanti saya mau tanya nih terakhir kali nih ya. Demi kebaikan. Oke. Nah, jadi teman-teman saya melakukan survei lah, sedikit survei gitu. Jadi kenapa sih seseorang tuh berdusta gitu? Jadi ada alasannya. Yang pertama tuh sudah jadi kebiasaan sejak kecil gitu di lingkungan keluarga. Jadi pernah nggak satu kali teman-teman gitu, misalnya lagi di rumah gitu ya, ada mama, ada papa gitu, terus tiba-tiba datang tukang tagih utang. Terus mama kita atau papa kita bilang, bilang mama nggak ada gitu, bilang papa nggak ada gitu, padahal ada di rumah gitu. Pernah nggak teman-teman? Sering ya, sering banget. Minimal saya gitu ya, minimal saya sering nih kayak gini-gini nih ya. Jadi kadang ada orang yang tidak disenangi datang gitu, terus orang tua suruh bilang, udah bilang mama nggak ada, papa nggak ada gitu. Nah, akhirnya jadi kebiasaan teman-teman ya, kebiasaan. Oke, yang kedua, nutupi rasa malu ya. Jadi pernah melakukan suatu perbuatan yang jelek gitu ya, lalu untuk menutupi itu dibikinlah sebuah dusta ya, untuk menutupi rasa malu. Nah ini tadi nih, tidak ingin menyakiti atau mengecewakan orang lain ya. Oke, menutupi kesalahan agar tidak dihakimi oleh orang lain, menutupi dusta yang sebelumnya, dan ya banyak dah gitu ya. Nah, memperoleh apa yang diinginkan dengan mempengaruhi orang lain. Nah ini biasanya teman-teman kalau misalnya kalau kita jualan gitu, jual satu produk gitu ya kan. Nah, terus kita overclaim gitu teman-teman, overclaim. Produk ini bisa ini loh, bisa itu loh. Misalnya contoh kosmetik gitu ya, jual ke ibu-ibu gitu. Bu, ini kosmetik ini Bu, misalnya bedak ini atau krim wajah ini, kalau dioleskan ke muka ibu 5 menit, wajah ibu akan lebih putih gitu misalnya. Nah, akhirnya dibeli. Setelah dicoba 5 menit nggak ada hasil ya gitu ya kan. Nah, 10 menit nggak ada hasilnya. Jadi akhirnya apa? Ya dusta. Ya kan, orang jadi kecewa gitu. Nah, terus untuk menyesatkan atau mengalahkan pihak lain ya, inilah. Ya, terus nah ini untuk kebaikan orang lain ini nanti saya ingin membahas ini di terakhir ya teman-teman. Dan lain-lain. Nah, ini kira-kira alasan yang kenapa sih seseorang tuh mau bohong gitu ya. Nah, oke. Terus
Kalau kita lihat dalam Dhamma, itu kan ada jalan Arya berfaktor 8 ya. Nah, itu jalan untuk menuju akhir dari duka. Nah, salah satunya itu adalah ucapan benar, gitu. Nah, jadi ucapan benar itu jadi syarat untuk supaya kita bisa menuju akhir dari duka. Nah, sekarang ucapan benar itu seperti apa sih sama waca ya? Nah, pertama ucapan benar itu adalah menahan diri dari berbohong, fitnah, berucap yang kasar atau caci maki, dan percakapan yang tidak bermanfaat atau sifatnya gosip gitu. Ya. Jadi dinamakan ucapan benar jika memenuhi 4 syarat. Ya, 1, ucapan itu benar, memang benar sesuai fakta. Yang kedua, ucapan itu ada alasannya. Yang ketiga, ucapan itu berfaedah atau bermanfaat atau berguna gitu. Yang keempat, ucapan itu diucapkan tepat pada waktunya gitu. Nah, itu baru disebut dengan ucapan yang benar. Nah, tapi di sini ada disebut ya, berucap kasar gitu, atau caci maki itu sebenarnya termasuk kalau misalnya kita ngomong fakta, tapi disampaikan dengan cara yang kasar, kira-kira gimana ya teman-teman? Halo? Ya kok. Nah, kalau misalnya, Sakit hati kok. kalau saya nih ya, saya misalnya mengucapkan sesuatu yang benar kepada teman-teman, ya, tapi cara saya untuk ngucapin itu kasar gitu loh, caci maki. Tentunya ya orang yang terima juga nggak enak ya, sakit hati, benar nggak? Tersinggung kok. Ya, tersinggung, benar. Nah, jadi kalau bisa, walaupun ucapan itu sesuai fakta, kalau bisa juga diucapkan dengan ya lembut lah gitu ya, tidak dengan kasar. Nah, jadi syarat pelanggaran sila keempat kalau teman-teman lihat gitu ya, musawada, weramani, sikapada, sama diami kan, aku bertekad menati diri untuk menghindari ucapan yang tidak benar. Jadi kalau teman-teman lihat, supaya sila keempat ini bisa terlanggar dengan sempurna ya gitu. Yang pertama harus ada niat dulu, ya, niat untuk bohong, niat untuk ini. Kalau nggak ada niat ya nggak ada ini, ya, nggak ada yang dibohongi gitu ya kan. Nah, terus yang kedua ada pihak yang dibohongi, jadi ada orang yang mau dibohongi. Terus yang ketiga ada usaha untuk melakukan pembohongan. Jadi kita ada usaha nih, untuk membohongi seseorang. Jadi mungkin kita ngomong yang nggak benar gitu ya. Nah, terus yang keempat adalah yang terakhir orang ini percaya. Nah, kalau 4 syarat ini terpenuhi, maka pelanggaran silanya ya terpenuhi juga. Nah, tapi kalau misalnya saya cuma ada niat aja gimana ya? Kalau niat aja tapi nggak ada usaha gitu, kira-kira pelanggaran silanya gimana? Apakah melanggar sila nggak kira-kira? Setengah-setengah kali kok. Setengah-setengah ya. Pelanggaran silanya memang nggak, tapi karmanya sudah ada. Ya, karma buruknya udah ada. Ya kan? Karena ada niat kan. Kan karma itu terbentuk dari niat gitu. Nah, jadi teman-teman berhati-hatilah dengan yang namanya musawada ini gitu. Niat ini, terutama niat ya. Nah, karena niat ini yang membentuk karma. Ya, jadi kalau kita ada niat tapi usahanya nggak ada, ya karma buruknya udah ada tapi nggak ini ya,
nggak berbentuk langsung, tapi hanya berbentuk niat aja gitu. Jadi nanti kalian akan terimanya ya, orang lain akan punya niat bohong juga untuk teman-teman gitu. Ada orang yang punya niat untuk membohongi teman-teman, tapi nggak ada usaha untuk melakukan pembohongan. Oke. Nah, Buddha katakan ada 6 jenis ucapan dalam Dharma gitu ya. Nah, 6 jenis ucapan itu yang pertama adalah ucapan yang tidak benar, tidak ada gunanya, terus disukai oleh orang lain. Contohnya misalnya saya bilang gitu ya, anak-anak wihara Gunadharma misalnya gitu, semuanya sombong-sombong gitu. Apakah itu benar? Benar nggak teman-teman? Salah. Salah kok, salah. Berguna nggak? Tidak. Tidak. Disukai orang lain? Tidak. Tidak. Nah, jadi nggak ada gunanya itu, gitu ya kan? Jadi itu artinya apa? Saya udah berdusta atau memfitnah, ya kan? Memfitnah anak-anak wihara Gunadharma, gitu. Oke. Yang kedua, ucapannya benar, tapi nggak berguna, gitu loh. Juga tidak disenangi oleh orang lain. Ya, contohnya bicara tentang kejelekan orang lain, gitu. Misalnya saya ngomongin ke siapa gitu ya, misalnya tentang kejelekan seseorang. Nah, oke, mungkin benar sih ya, orang itu memang jelek misalnya, ada ininya memang dia punya sifat yang jelek. Tapi apakah berguna teman-teman ngomongin kayak gitu? Nggak ada gunanya. Terus orang yang dengar juga nggak seneng kali ya, kecuali orang yang mau menjelekkan dia lagi gitu. Orang yang benci sama dia mungkin itu yang suka gitu. Tapi kalau orang yang netral aja, itu nggak seneng dengar kita menjelekkan orang lain. Oke, nah yang ketiga adalah ucapan itu benar, berguna, tapi nggak disenangi sama orang lain. Contohnya ya kritikan ya teman-teman, nasihat. Hati-hati ya teman-teman ketika teman-teman mengkritik seseorang, ya itu kalau teman-teman tidak menyampaikannya dengan baik, ya itu kritikan itu dianggap hinaan, ya dianggap hinaan. Jadi berhati-hati ya, gitu. Walaupun ucapannya benar, maksudnya benar, berguna, tapi ya ada sebagian orang tuh baper gitu, ya sebagian orang baper ketika dikritik seseorang langsung ngamuk gitu. Oke. Terus yang keempat, ucapannya tidak benar, tidak berguna, ya. Terus disukai oleh orang lain gitu. Ya contohnya gosip, ya gosip. Nah siapa nih di Gunadharma yang suka gosip, siapa ya? Apeng. Tidak. Nah, gosip Paling apa nggak nih suka gosip. sekarang yang lagi hot nih? Nah, Gosip Buddha Dharma kok. ya. Nah, jadi gosipin orang ini nggak ada gunanya gitu, teman-teman. Ya. Jadi ngapain? Tapi orang senang gitu loh. Nah, atau pembenaran terhadap kesalahan. Jadi misalnya contoh ada orang gitu ya yang berbuat salah, tapi ada orang yang belain gitu. Ya, dibelain. Nah itu biasanya orang seneng tuh yang kayak gitu-gitu, ya, yang dibela seneng. Terus yang kelima, ucapannya benar, tapi nggak berguna, tapi disukai oleh orang lain. Nah ini yang sama dengan yang kedua ini, cuman ini yang orangnya seneng gitu. Artinya orang yang suka mempermalukan kejelekan seseorang. Ya.
hampir sama dengan yang kedua. Kalau yang kedua ini adalah orangnya netral, tapi yang ini kepada orang yang senang mempermalukan kejelekan seseorang, gitu, ya. Nah, jadi ucapannya benar mungkin, tapi nggak ada gunanya. Tapi senang, orang yang dengar tuh senang, gitu. Dan yang terakhir adalah ucapannya benar, berguna, dan disukai oleh orang lain. Ya, cuma satu ya teman-teman, yaitu dharma atau kebenaran, gitu, atau fakta, gitu. Oke. Nah, sekarang Buddha hanya membenarkan 2 ucapan aja, gitu loh. Ucapan yang benar, berguna, disukai, atau tidak disukai oleh orang lain. Nah, oke, sekarang kita kalau lihat 6 ucapan ini, ya teman-teman, kita tuh banyakkan yang mana ya? Ucapan mana yang banyak kita ucapkan? Nah, ini kembali ke diri teman-teman sendiri, diri kita juga, gitu ya. Ucapan mana yang sering kita keluarin dari mulut kita ini? Apakah ucapannya benar, berguna nggak, disenangi orang lain apa enggak, gitu, ya. Oke. Jadi Buddha hanya membenarkan 2 ucapan ini, ucapan yang benar, berguna, dan disukai atau tidak disukai oleh orang lain. Ya, jadi ucapan yang benar, berguna itu nggak harus disukai sih, ya, nggak harus disukai. Memang kadang-kadang ada nasihat tuh yang pahit ya. Kalau orang ngomong memberikan nasihat, terkadang ada yang pahit, tapi itu ya sebenarnya nasihat untuk kita juga, gitu. Nasihat yang baik untuk kita, kemajuan kita, gitu. Tapi ngomongnya pahit, gitu. Oke. Nah, saya minta seseorang dong, tolong bacain sebuah cerita. Ini kasus ucapan yang tidak benar, tidak ada gunanya, terus tidak disukai oleh orang lain, gitu. Seseorang tolong bacain dong. Boleh kok, saya kok. Nah, silakan dah. Dari mana kok semuanya nih kok, satu layar? Ya. Oke. Amitofo semuanya. Oke, amitofo teman-teman. Oke, contoh kasus contoh kasus ucapan tidak benar, tidak berguna, dan tidak disukai orang. Contohnya adalah fitnah cinca manawika. Petapa lain iri kepada Buddha yang punya banyak murid yang belajar dharma. Petapa lain mengutus seseorang wanita, pengikut mereka yang bernama Cinca Manawika untuk memfitnah Buddha. Cinca lalu berpakaian bagus, membubuhkan wewangian, dan mengenakan bunga-bunga di tangannya. Saat orang-orang bertanya kemana dia pergi, dia menjawab hendak ke wihara Jetawana dan bermalam di pondok Buddha. Setelah 4 bulan, Cinca membalut tubuhnya dengan kain sehingga tampak seperti ibu hamil, berjalan dengan kain merah dan mengatakan kepada orang-orang, "Aku mengandung anak petapa Gotama." Pada bulan ke-9, dia mengikatkan kayu di perutnya, berpura-pura letih, memukuli tubuhnya dengan tulang sapi agar terlihat bengkak dan terlihat seperti ibu hamil. Suatu petang, Cinca datang menemui Buddha di wihara dan berseru, "Bikhu, kata-katamu memang manis, tetapi aku yang mengandung anakmu tidak kau pedulikan." Buddha hanya menjawab, "Saudari, apakah yang Anda katakan itu benar? Hanya Anda dan saya yang tahu." Saka, Raja para Dewa mengutus 4 Raja Dewa yang mengubah menjadi tikus dan masuk ke dalam pakaian Cinca serta menggigit tali di perutnya hingga putus. Kayu itu jatuh menimpa jari-jari kaki Cinca. Orang-orang berteriak, "Perempuan ini memfitnah Buddha." Mereka lalu mengusir Cinca keluar dari wihara. Ketika Cinca lahir keluar, tiba-tiba bumi terbelah dan Cinca terperosok ke dalamnya. Karena perbuatannya, Cinca masuk ke dalam neraka terdalam. Oke. Itu dia kok. Ya, terima kasih Ci. Oke. Sama-sama. Teman-teman, nah, jadi ini contoh kasus gitu ya, ucapannya nggak benar gitu loh, nggak berguna, ya, dan nggak disenangi oleh orang lain. Dan kebetulan kasus ini adalah kasus fitnah kepada Buddha gitu. Makanya bumi ini udah kata
saya pernah nanya sama Banti yang ini, kenapa di cerita-cerita Buddha itu ada kasus di mana seseorang ditelan sama bumi gitu loh. Ada kan ya? Ada Cinca, ya ini salah satunya. Terus ada Dewa Data, ya kan? Nah, terus ada satu lagi sepupu dari Bikuni Upalawana, ya, Bikuni Upalawana. Jadi setelah melakukan ini karma buruk yang berat banget, ya, begitu dia keluar langsung bumi itu terbelah gitu loh. Nah, kenapa? Karena karma buruk yang dia lakukan itu berat banget karena kepada orang yang udah suci gitu. Buddha kan udah suci ya. Buddha udah ini Bikuni Upalawana itu arahat loh teman-teman. Ya. Dia teman-teman diperkosa oleh sepupunya sendiri. Begitu selesai melakukan itu, sepupunya keluar dari kuti, langsung tiba-tiba terprosok gitu, masuk ke dalam neraka. Nah, jadi apa? Bumi ini nggak tahan lagi dengan dengan perbuatannya dia gitu ya kan. Nah, makanya terprosok katanya. Nah, jadi ini ada contoh kasus di mana ucapan itu nggak benar gitu, nggak berguna dan tidak disukai. Nah, oke. Nah, ini adalah contoh kasus lagi, ucapannya benar, berguna, dan disenangi oleh orang lain. Boleh dong bacain siapa? Seseorang? Halo? Saya kok. Ya. Silakan. Kisah Culapantaka. Ya. Ada dua kakak beradik bernama Mahapantaka dan Culapantaka. Setelah Mahapantaka menjadi biku dan cerah, dia menabiskan adiknya menjadi biku atas izin kakeknya. Biku Culapantaka tidak secerdas kakaknya. Selama 4 bulan, dia bahkan tak mampu mengerti satu siar pun. Biku Mahapantaka memintanya untuk meninggalkan sangha, tapi adiknya tidak mau karena dia sangat menyenangi Dhamma. Kala Culapantaka putus asa, Buddha datang menemuinya, menenangkannya, lalu memberikan sehelai kain bersih dan memintanya untuk menggosok kain itu pada wajahnya, sambil berkata berulang-ulang, "Kain ini bisa kotor, kain ini bisa kotor." Biku Culapantaka melakukan apa yang Buddha ajarkan. Tak lama kain bersih itu menjadi kotor. Dia sadar bahwa sama seperti kain ini, batin yang tadinya bersih dan murni bisa menjadi kotor akibat ketamakan, kebencian, dan kekeliruan. Saat itu juga Biku Culapantaka mencapai kesucian arahat. Oke, thank you. Nah, jadi ucapan yang benar, ya, berguna dan disukai oleh orang lain, ini punya efeknya gede, gitu loh. Sama seperti yang tadi, yang tidak benar, tidak berguna, tidak disukai orang lain, itu efeknya juga gede, gitu loh. Nah, ini contoh kasus Culapantaka, gitu ya kan. Nah, jadi ada dua kakak beradik, gitu ya, Mahapantaka sama Culapantaka. Kakaknya ini memang pintar, gitu loh. Dia memang hebat, gitu. Setelah dia masuk jadi biku, ya, nggak lama, berapa bulan gitu dia udah jadi arahat gitu. Nah, terus dia mau ngajarin adiknya. Nah, adiknya ini dia kurang pinter lah gitu ya, kurang pinter gitu. Jadi bahkan satu syair ini pun nggak bisa diingat gitu. Nah, akhirnya Culapantaka nih Mahapantaka bilang, ya udah deh kamu keluar aja deh gitu ya dari sangga gitu, malu-maluin aja gitu. Nah, terus Culapantaka nggak mau gitu ya kan. Nah, terus Buddha datang ya, bilang kalau kakakmu nggak bisa ngajarin biar saya aja gitu ya. Jadi Buddha kan tahu potensi seseorang itu seperti apa gitu ya kan. Nah, jadi Buddha kasih sebuah kain, terus disuruh gosok kain itu di wajahnya.
Ya, dia bilang kain putih ini itu bisa kotor gitu. Akhirnya setelah digosok-gosok ya benar kotor gitu. Nah, ya begitu dia lihat itu ini tiba-tiba cling gitu ya, dia sadar, akhirnya jadi arahat. Nah ini bahwasanya ucapan yang benar itu bisa membuat seseorang mencapai kesucian, ya. Oke. Nah sekarang berikutnya adalah bagaimana sih kita mengidentifikasi kalau seseorang itu berdusta? Boleh share nggak teman-teman? Gimana cara teman-teman mengetahui seseorang ini kayaknya dia bohong nih gitu? Ada yang punya pengalaman nggak? Nggak tenang kok. Nggak tenang, oke. Terus? Dilebay-lebaykan kok kata-katanya. Dilebay-lebaykan. Dari ekspresi muka dia kok. Dari ekspresi muka dia. Kalau ekspresi muka dia itu maksudnya dia mukanya kayak khawatir gitu ya. Ya orang panik kok. Ya. Nah, nggak, kalau orang yang nggak biasa bohong kan, kalau dia bohong kan mukanya kayaknya raut mukanya beda gitu kok. Ketahuan kita. Ya, oke. Jadi Pengalaman ya, Ci? Nah, jadi seseorang yang menyatakan sesuatu yang tidak jujur biasanya butuh waktu lebih lama. Dia mikir dulu biasanya, teman-teman. Ya, mikir dulu. Nah, terus membuat sebuah kebohongan itu kompleks, teman-teman. Ya, makanya mereka biasanya mikir untuk menunda menjawab. Butuh waktu jeda. Nah, kalau teman-teman, kalau biasanya lihat orang kalau ditanya apa, dia mikir dulu. Nah, itu ada kemungkinan ya. Ada kemungkinan dia bohong. Tapi jangan langsung ngejudge begitu. Ya. Ada sesuatu lagi yang mesti kita lakuin. Nah, terus hal ini benar diiringi dengan raut muka, ya, intonasi kalimat yang menunjukkan ketidakyakinan. Jadi mukanya, mukanya tadi benar panik gitu ya, kayak cemas gitu. Terus intonasi, nah kayak gitu. Benar nggak, teman-teman? Dari intonasi atau suara yang dia keluarin dari mulutnya ketika dia lagi mikir, dia kayak nggak yakin gitu. Benar nggak sih nih? Oke. Nah, karena itu ada satu celah ya teman-teman. Kalau teman-teman mau tahu seseorang bohong atau enggak, celah itu adalah pernyataan mereka itu konsisten atau enggak. Ya. Kenapa teman-teman? Karena dusta itu kan ketika diucapin, ketika seseorang mau klarifikasi dusta itu, orang yang berdusta itu kan nutup dengan dusta lagi, benar nggak? Benar nggak teman-teman? Betul kok. Benar kok, benar. Iya, dia nutup dengan dusta lagi. Nah, jadi ketika teman-teman mau ini lihat konsistennya dia, ceritanya dia, gitu loh. Konsisten nggak? Kalau nggak konsisten, nah ini bohong nih. Kalau konsisten, ada kemungkinan dia jujur, ada kemungkinan lagi dia nutup kebohongan lagi gitu. Nutup lagi kebohongan. Terus pokoknya cara satu-satunya adalah konsisten atau enggak. Nah, biasanya gini, coba deh teman-teman lihat, misalnya kita tanya deh seseorang gitu ya, misalnya siapa di sini, 3 hari yang lalu gue lihat lu jalan di mall ya sama seorang cewek gitu, itu pacarmu bukan misalnya contoh. Oh bukan kok gitu ya, bukan gitu misalnya. Nah, oh bukan ya, oke. Nah terus nanti seminggu kemudian coba tanya lagi tuh yang itu. Seminggu yang lalu kayaknya saya pernah lihat kamu jalan di mall ini, itu sama pacarmu, sama cewek, itu pacarmu bukan?
kira-kira dia jawab apa? Kalau dia jawab, oh bukan kok gitu ya, ada kemungkinan dia ini, siapa tahu kan, siapa tahu itu memang bukan ceweknya, atau ceweknya tapi dia nggak mengaku gitu. Dia bilang bukan. Nah, berarti dia udah nutup kebohongan dengan kebohongan. Tapi mungkin aja bahwasanya cewek itu udah jadi cewek dia. Ya kan? Udah jadi cewek dia, tapi dia nggak mau orang tahu kalau dia punya pacar mungkin. Nah, ya, jadi dilihat konsisten nggak tuh jawabannya dia, ya, oke. Nah itu kalau teman-teman mau tahu seseorang tuh berdusta atau enggak. Oke, akibat dari berdusta ya teman-teman. Nah ini udah pasti lah ya, nggak dipercaya sama orang lain. Ada nggak di sini yang pengen punya teman seorang pendusta? Nggak ada ya. Nah, bahkan orang yang suka berdusta ini bisa kehilangan kepercayaan diri, gitu. Karena saking dia keseringan berdusta gitu. Itu kemampuan diri sendiri pun akhirnya dia ragukan gitu. Akhirnya dia nggak percaya diri. Nah, terus suka menaruh curiga pada orang lain bahwa orang lain juga berdusta sama dia. Jadi karena dia suka ngomongin kebohongan, dia curiga nih orang lain nih jangan-jangan bohong juga nih. Gitu. Nah, terus gelisah terus-menerus gitu ya, khawatir kebohongannya terbongkar atau kebohongannya menyebar luas. Nah, ini terutama yang menyebar luas ya teman-teman. Tolong berhati-hati dengan medsos, ya. Teman-teman, tolong hati-hati dengan medsos, ya. Apapun yang teman-teman tulis di situ, itu bakal selamanya gitu loh. Walaupun teman-teman hapus, bakal ada orang yang meng-capture itu, ya. Terutama status teman-teman yang kontroversi, ya. Nah, jadi hati-hati ya dengan medsos. Menyebarkan hoax di medsos itu ribet banget ya. Nah, terus karena keseringan berdusta, akhirnya sering mengucapkan hal-hal yang sebenarnya nggak terjadi, teman-teman. Ya, jadi suka karena keseringan ya, jadi auto gitu loh. Jadi ketika seseorang lagi ngomong atau lagi apa gitu, dia kadang suka cerita yang sebenarnya nggak ada, hal-hal yang sebenarnya nggak ada. Apakah dia cerita saya pergi ke luar negeri, ke negara mana gitu, dia cerita seperti itu, padahal itu nggak terjadi, nggak ada, tapi hanya pengen kelihatan keren aja, akhirnya dia auto ya, mulutnya jadi auto gitu, keluar kebohongan itu gitu, hal-hal yang sebenarnya nggak ada. Terus reputasi buruk ya, dicap pembohong, ya menutupi kebohongan dan kebohongan lagi. Nah, terus yang ini nih, sering halu. Jadi sering halu, benar teman-teman. Ada orang yang suka bohong gitu, akhirnya suka menghayal sesuatu yang sebenarnya nggak ada, tidak terjadi gitu. Nah, ini yang berhubungan dengan ini nih, yang sering mengucapkan hal-hal yang tidak terjadi nih, ada hubungan dengan dia halu. Ya. Terus kesehatan mentalnya juga kena gitu ya. Karena kan dia orang yang suka bohong itu kan cemas ya. Cemas. Kebohongannya itu takutnya terbongkar. Nah, dia akhirnya cemas. Karena cemas dia akhirnya stres gitu. Nah, sudah stres ya itu sudah kena deh mentalnya. Nah, kalau ketahuan ada yang kena hukum negara ya teman-teman, dan terlahir di alam neraka. Jadi please ya teman-teman, hati-hati dengan mulutmu. Ada yang bilang kan mulutmu harimaumu, ya.
hati-hati dengan ini. Oke. Nah, sekarang kalau saya bohong tapi demi kebaikan, boleh nggak? Coba teman-teman boleh ini dong, boleh sharing dong. Kalau bohong demi kebaikan, boleh nggak sih? Tergantung sikon kali ya kok. Tergantung sikon. Oke, terus? Oke, yang lain gimana? Yang namanya bohong tetap bohong dong kok. Bohong tetap bohong, oke. Masih bingung kok, masih bingung. Makanya nanti mau tanya kok. Saya ada sebuah video yang saya mau puterin ya, teman-teman. Ini gambaran pria di zaman sekarang. Tapi kenyataan berkata lain buat saya. Saya Iksan, dan saya hanyalah seorang supir. Saya perlu terima email. Sudah 1 tahun saya bekerja di keluarga ini, dan banyak kisah yang muncul dari perjalanan saya. Paling gue dijemputnya telat lagi. Salah. Sibuk asing mana lagi? Kok saya nggak pernah tahu ya? Kita aku banget sama mama papa. Kita kayaknya sama peduli deh sama aku. Saya merasa tidak dihargai seperti itu. Mau aku pulang kapan kek? Makan apa kek? Mana kek? Si Adit, punya pacar barusan. Wajar kalau saya udah seperti itu. Ini belum dibenerin. Pegang sana. Baik, Pak. Pak, lu ngapain di sini? Tadi Bapak yang suruh saya jemput ini. Mas, itu bunga dari siapa? Oh, itu dari Bapak, Bu. Tadi kan kok punya ngonten? Iya, tadi Bapak telepon suruh jemput. Itu dari Ibu, katanya buat adik. Kok malah difoto? Buat saya, merubah hal kecil akan membawa perubahan yang besar tanpa melihat siapa. Ya, walaupun saya hanya seorang supir. Oke, gimana teman-teman? Kalau kebohongan seperti itu boleh nggak? Kalau bohongnya seperti yang tadi tuh, yang di film tadi.
boleh nggak kira-kira? Kalau menurut saya sih tetap jangan ya kok ya. Nah, tetap jangan. Itu oke. kan cerita kok. Coba kalau kita misalnya lanjutin lagi ceritanya, misalnya saya jadi sutradaranya. Nanti kan kalau misalnya suatu hari ketahuan, Papa terima kasih atas bunga yang sudah Papa kirimkan ya. Saya perasaan nggak kirim bunga. Nah, ketahuan deh. Terus nanti anaknya bilang, Mama terima kasih untuk bekalnya ya. Enggak, Mama nggak pernah bikin bekal buat kamu. Nah, ketahuan juga deh. Akhirnya jadi siapa ini gitu kan? Nggak. Ini kan kita lihat bagusnya doang. Ya, betul. Nah, menurut teman-teman, yang lain? Yang lain? Halo? Ayo Peng. Cuma satu orang aja kah yang memberikan pendapat? Tetap gak, kalau bisa jangan bohong lah kok. Karena di akhir kita nggak tahu gimana. Habis itu gimana. Oke. Nah, jadi benar sih ya teman-teman. Tapi kita harus lihat juga sebenarnya case by case ya teman-teman. Jadi jangan melihat satu case terus digeneralisir ke kasus yang lain gitu. Jadi sebenarnya bohong demi kebaikan ya itu tergantung pilihan kita mau atau tidak gitu loh. Kan kita bebas memilih ya. Kita kan bisa memilih ya mau bohong atau mau tell the truth gitu. Tapi ada juga kasus di mana misalnya contoh gini, kita punya teman gitu ya. Kita punya teman misalnya teman kita ini punya sakit jantung misalnya. Terus pasangannya ternyata selingkuh gitu. Kita lihat sendiri tuh pasangannya teman kita selingkuh. Nah terus si teman kita gitu ya, itu bertanya gitu kan, lu di luaran pernah ketemu istri gua nggak gitu loh. Nah, terus kita jawab apa? Atau kita jawab, oh pernah, gue ketemu dia gandeng pria lain gitu. Ketika kita ngomong seperti itu, tiba-tiba dia jantungnya kumat gitu ya kan, misalnya jantungnya kumat terus dia kolaps gitu. Nah, itu gimana? Kalau menurut teman-teman? Atau emang kita cuman ngomong, oh gue pernah lihat istri lu, dia jalan di mall, udah gitu aja. Jadi nggak disampaikan secara penuh gitu. Jadi ngomong benar kita ketemu dia atau pernah lihat dia, tapi kita tidak sampaikan, oh dia jalan sama siapa, misalnya. Atau kita bohong aja. Enggak, gue nggak pernah ketemu bini lu di mana gitu, nggak pernah lihat gitu. Nah, gimana? Kalau menurut saya ya mungkin kayak Koko tadi, ya tinggal bilang aja, oh iya pernah ngelihat gitu, tapi nggak usah kasih detail-detailnya gitu. Karena gimana ya, memang ini agak-agak susah sih case-nya ya, apalagi ini nyangkut nyawa orang gitu ya. Kan kita harus bijaksana gitu. Memang kalau sama berbuat baik itu kan Buddha pernah bilang, kadang perbuatan baik pun aja kalau dilakukan secara salah ya hasilnya bakal juga salah gitu loh. Benar. Ya karena kebodohan jadi kebaikan itu jadi sia-sia gitu kan. Jadi memang harus bijaksana, apalagi itu kan bohongnya menyangkut nyawa orang gitu. Kalau misalnya kita dengan polosnya kita bilang, oh iya kita pernah lihat memang gitu terus gini-gini. Nah, dia shock jantungan akhirnya kolaps ya kita juga yang susah nanti. Betul. Jadi ya gimana ya? Makanya begitulah, ada karmanya masing-masing. Tapi benar sih, makanya kan kita kan dikasih dibilang sama Buddha lahir jadi manusia itu begitu berharga gitu teman-teman, karena kita tuh punya, saya ngulang materi saya yang dulu, kita tuh punya otak gitu loh, dan kita tuh punya yang namanya prefrontal cortex yang di depan sini nih. Jadi ini yang untuk memutuskan kita mau baik atau mau jelek gitu.
Nah, makhluk lain tuh nggak ada. Nah, itu yang makanya Buddha katakan istimewanya manusia tuh itu. Nah, jadi kita dikasih otak ini untuk berpikir, punya kebijaksanaan. Mana yang harus kita mana yang harus kita ambil gitu loh. Apakah kita bohong atau kita tell the half truths gitu ya. Maksudnya kita hanya ngomongin setengahnya aja, setengahnya lagi kita tidak ngomongin, atau kita bohong semua aja gitu. Nah, itu semua balik lagi ke kita punya kebijaksanaan mau memilih yang mana. Oke, teman-teman. Nah, sekarang kalau gitu lebih enak hidup tanpa dusta ya teman-teman ya. Lebih baik kayaknya hidup tanpa dusta ya benar ya. Jadi nggak usah hidup nggak usah bohong-bohong lah ya. Jadi kalau kita hidup tanpa dusta ya kita dapat kepercayaan dari orang lain ya. Hidup nggak ada beban. Tampil penuh percaya diri, reputasinya baik ya kan, suka orang lain. Aman ketika kita berbisnis atau kerja, tidak mudah didustai oleh orang lain. Dan terlahir di alam dewa. Oke. Nah, saya ada satu video lagi teman-teman, satu video ini buat ini aja teman. Saya mau kasih teman-teman lihat. Sama mama bro, tuh dari kosan, kagak ngampus. Kampus gue lagi libur bang. Dosen gue lagi nggak masuk. Gue sakit. Ini alat bunyi mulu. Ini alat apaan Sen? Ini namanya lie detector. Ini fungsinya buat mendeteksi kebohongan semua yang ada di ruangan. Dan gue rencananya mau bawa nih alat ke tempatnya si Ratna, pacar gue. Gue pengen minta penjelasan sama dia. Lu mau minta penjelasan apaan sama si Ratna? Gue pengen minta penjelasan kenapa dia nyuekin gue. Gue pengen minta penjelasan kenapa gue diputusin. Hah? Lu putus sama Ratna? Jadi ini alasan lu kagak ngampus hari ini? Enggak. Iya. Emang lu ada apaan sih sama si Ratna? Kenapa bisa putus? Cerita dong sama gua. Udahlah bang, nggak perlu dibahas. Gue nggak apa-apa kok. Ya, gue nyesek sih, tapi ya masa harus dibahas juga. Oh, tenang bro sama. Setidaknya kalau misalkan lu cerita sama gua, lu lega gitu. Ya setidaknya agak lega lah. Emang lu kenapa sih putusnya? Gue putus gara-gara nggak disetujuin sama orang tuanya. Gara-gara beda prinsip. Gara-gara gue ikut turnamen Dota. Gue nggak tahu kenapa gue diputusin, makanya gue mau bawa nih alat ke rumahnya si Ratna. Gue mau minta penjelasan kenapa dia mutusin gue. Ya elah, lu jawab aja kagak jujur, apa bunyi-bunyi mulut tuh alat lu. Kayak gue dong, gue tuh setia sama cewek gue. Ya kadang-kadang sih gue setianya. Emang lu udah berapa lama sih jadi sama dia? Udah 3 tahun. 3 bulan, 23 hari. Tapi minimal gue deketin dia usaha sendiri, Mbak. Gue dicomblangin sih. Nih, gue kasih tahu sama lu tuh harus jadi cowok gentleman dan memberikan perhatian sama cewek lu. Biar cewek lu tuh nempel terus tuh sama lu, gak kemana-mana. Lu gaya-gaya lu udah kayak pro aja ngasih nasihat ke gue. Emang udah berapa kali sih lo pacaran? Ya udah sering lah, gue tuh udah 6 kali pacaran, men. 3 kali pacaran. Gue pacaran baru sekali sih. Ini pacar pertama gue. Itu pun semalam gue jadiannya. Lu semalam jadian? Ya, gue seneng dengernya. Kesal sih gue sebenarnya. Gue lagi putus lo malah jadian. Dengar katanya sih Ratna ini baru punya pacar baru ya? Serius lo? Ratna udah punya pacar baru?
seneng gue dengernya. Satu cewek baru dia putus udah punya pacar baru. Lu tenang aja, cowok kayak lu pasti gampang dapet cewek lagi. Lu kan ganteng, lu baik, lu tajir, nanti pasti cewek deketin lu, Sam. Udah tenang aja, lu pasti dapat ganti yang lebih baik daripada si Ratna. Bisikin apa nih? Apaan sih ya? Jadi tambah stres gue. Tenang, Sam. Kan lu bisa minta tolong sama gua buat dapetin pacar baru. Gua mau pacar baru, gua masih sayang sama si Ratna. Elah, Sam, udah. Lu tenang aja, tinggalin aja, lupain si Ratna. Ratna tuh gak ada cakep-cakepnya, dia tuh jelek, pendek, hitam, jahat. Dia udah mutusin lu. Mana mungkin dia bahagia sama pacar yang sekarang. Alat lu rusak apa gimana ya? Tapi lo sebagai sahabat lu gak bakal deketin dia kan? Ya enggak lah. Mana gue deketin mantan lu? Lu tuh sahabat gue, mana mungkin gue deketin mantan sahabat gue? Gak mungkin. Rusak ini. Sekarang gue tanya sama lo semalam jadian sama siapa? Santi, Yanti, Ratih, Bambang, Ratna. Ratna teman kita kecil dulu? Ya, bukan. Ratna tetangga kita dulu? Betul. Salah. Ratna mantan gue? Oh bukan. Iya. Lo sahabat gue, nikung gue, orang yang gue anggap sebagai adik gue sendiri, nikung gue. Lo malah jadian sama si Ratna. Lo nikam gue dari belakang. Jangan pernah panggil gue sahabat lagi. Sam, tunggu Sam, gue bisa jelasin semuanya. Sam, tunggu Sam. Enggak sih, gue gak bisa jelasin. Tapi Sam, gue nyesel banget Sam. Enggak sih, Sam, gue bilang Sam, please maafin gue Sam. Enggak sih, gue gak bilang Sam, please Sam, maafin gue Sam, gue nyesel banget Sam. Sam, besok gue putusin deh. Enggak akan gue putusin sih gue Sam, malah gue Sam, aduh, alat lu nih, bau lagi, serubet gue hancurin nih. Oke, gimana teman-teman? Belajar sesuatu dari video tadi? Halo? Belajar kok. Apa? Belajar apa dong? Ketawa aja atau gimana nih? Gimana jelasinnya? Agak susah sih kok jelasinnya. Kalau di dunia ini ada alat seperti itu, gitu ya, lie detector seperti itu yang bisa dibawa kemana-mana. Kira-kira dunia ini gimana ya gitu? Kita ketemu orang gitu, bawa-bawa alat itu gitu, nyaman nggak sih ngomongnya? Gak bisa basa-basi kok. Nggak bisa basa-basi ya? Iya. Lihat deh, dan teman-teman coba lihat. Ketika dia ditanya gitu, emang lu semalam jadian sama siapa? Coba deh, teman-teman lihat mukanya sama lihat dia jeda waktunya, waktu dia jawab, Santi gitu, Yanti gitu. Ada waktu nggak ya? Ada waktu kan, waktu jeda gitu kan, benar nggak? Dan mukanya muka orang yang udah kayak takut ketangkep gitu, benar? Ya kan? Benar. Mukanya tuh muka cemas gitu, muka wah ini pasti bakal ketangkep nih. Kenapa? Karena ya itu nggak bisa bohong. Nah, jadi ketika seseorang bohong ya itulah kita lihat gitu muka sama waktu jeda sama dia punya konsisten nggak ceritanya gitu. Kalau nggak konsisten ya udah bohong lah. Oke. Ya, ini pesan terakhir dari saya gitu ya. Bukan pesan saya sih, pesan Buddha gitu ya, pesan Buddha itu terlatih baik dalam tata susila ya, bertutur kata dengan baik ya, itu berkah utama gitu ya.
Bahwasanya hidup kita ini kan, kita hidup mau berkah dong, ya. Nah, salah satunya kata Buddha ya punya tata susila yang baik, terus punya tutur kata yang baik, ya. Jadi nggak usah bohong-bohong lah, ya, nggak usah dusta-dusta lah. Hidup apa adanya aja, oke? Dan selesai. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih kok. Kita boleh buka Q&A kok. Ya, boleh. Oke, bagi teman-teman yang mau bertanya boleh ya, silakan boleh di chat, boleh di unmute juga. Oh, saya tanya kok. Oke, silakan. Nama saya Arya kok. Jadi pertanyaan saya yang pertama kali tadi Koko sempat singgung di awal masalah bisnis ya kok. Kita kan semua anak-anak kuliah setelah ini kan kita memulai bisnis kita, entah kita jualan sendiri, usaha sendiri, atau kita kerja sama orang lain kok. Pertanyaan saya kok, kita bisnis itu kan bisa dibilang sedikit-sedikit ya, tak dalam tanda kutip sedikit berdusta, bener nggak sih kok? Jadi misalkan kita beli dengan harga sekian, kita jual dengan harga sekian, dan kita tambah dalam tanda kutip bumbu-bumbu manis agar orang bisa beli kok. Nah, menurut pandangan Koko yang kita bahas dengan tema hari ini, jangan ada dusta di antara kita. Gimana kok menurut pandangan Koko? Oke, thank you, Arya. Jadi gini, kalau dalam bisnis kan jualan misalnya ya, misalnya contoh ya, katakanlah kita jual apa kayak ya, elektronik, kamera atau apa gitu. Sebenarnya teman-teman kalau mau tahu, pembeli itu nggak mau tahu lagi harga kita, harga modalnya itu berapa, gitu loh. Pembeli itu yang penting harganya cocok sesuai dengan apa yang saya inginkan, udah gitu. Kadang-kadang dia malah kalau memang dia perlu mendesak gitu ya, harga mahal pun dia ambil. Kita boleh lihat contoh ya, misalnya kayak waktu kita awal-awal COVID tuh, kita lihat aja masker itu harganya berapa, ya kan? 300.000, ada yang jual 500, ada yang beli nggak ada, gitu loh, ya kan? Nah, jadi maksud saya gini. Kalau kita overclaim ya teman-teman, misalnya contoh ya, kita jual barang elektronik nih, misalnya kamera kah atau handphone kah atau apakah, jelasin sesuai fitur yang ada gitu loh, gak usah overclaim gitu, jangan overclaim. Pak, ini harga kamera ini misalnya kamera merek A ini harganya 1 juta Pak, ini kelebihannya ini, kekurangannya ini. Kalau kamera B ini harganya 5 juta, kenapa lebih mahal? Karena dia kelebihannya ini, kekurangannya ini, dibanding yang ini dia punya kelebihannya apa semua kita jelasin. Saya rasa pembeli nggak ada yang ini sih, nggak ada yang nggak ada yang mau tahu harga modal kita tuh berapa gitu loh. Harga modal kita beli, terus kita ambil untung berapa gitu, itu juga nggak ini. Oke, terus ada lagi gini, misalnya kita suka ditawar misalnya, oh kurangin dong harganya, misalnya kita buka harga 1 juta gitu, modal kita misalnya katakanlah 500.000. Ya, 500.000, kita buka harga 1 juta, terus dia bilang, turunin ya, misalnya katakanlah 800 deh, atau 700 misalnya, terus kita sering ngomong gini, aduh modalnya aja nggak dapat nih, gitu. Pernah? Sering ya? Sering banget. Padahal modalnya dapat ya, Ko ya? Nah, tapi kita bilang, sorry kok, modalnya nggak dapat kok, gitu. Modalnya aja nggak dapat, itu bohong, sorry. Ya, itu bohong gitu loh. Jadi bilangnya apa kok? Ya, kita lihat dulu. Kita mau kasih nggak harga dengan harga misalnya
dengan harga misalnya yang dia tawarin misalnya 800 gitu ya. Kita modal 500. Kita jual dengan harga 1 juta, dia tawar 800. Kita mau kasih apa enggak? Kalau kita merasa untung kita kayaknya terlalu tipis nih gitu ya misalnya. Bilang aja gini, kok sorry nih, tambahin dikit lagi deh kok, biar saya untungnya agak lebih gitu. Biar saya bisa beli barang lagi gitu. Kok tambahin dikit lagi deh, misalnya jangan 700 deh, misalnya 7,5, tambahin dikit lagi deh ya. Orang kira-kira mau nggak kalau dibilang seperti itu? Tambahin dikit lagi deh, biar saya biar saya tuh dapat untung agak lebih, saya bisa beli barang lagi, bisa bisnis lagi gitu. Kira-kira jawaban seperti itu lebih oke nggak sih dibandingkan, aduh kok sorry kok modalnya aja nggak dapat gitu. Lebih enak yang mana? Halo? Ya mungkin lebih enak yang itulah kok. Nah, lebih enak yang itu kan. Kita bilang, kok sorry kok boleh tambahin sedikit lagi nggak buat kita gitu. Jangan segitu deh, tambahin dikit lagi deh gitu. Kalau kita bilang modalnya aja nggak dapat ya udah, itu bohong. Atau kalau memang kita nggak mau jual karena untungnya terlalu tipis ya udah, nggak usah, sorry kok nggak dapat kok segini, paling segini deh gitu. Nah, gitu sih yang saya ini. Oke kok, oke. Thank you. Ya kok, Mitovo kok, saya ada pertanyaan juga kok. Oke, ya silakan. Gimana sih cara, apa yang harus kita lakukan untuk bagi orang-orang yang suka dibohongin, maksudnya suka dipuji, kayak suka dibohongin gitu. Apa yang harus kita lakukan gitu? Suka dibohongin maksudnya? Bukan suka dibohongin sih, tapi suka kayak dipuji secara gak nyata gitu, seneng. Diangkat gitu ya? Iya diangkat gitu. Padahal kan nggak, bisa aja gak benar gitu. Nah, bagaimana tuh? Kalau saya sih gini, teman-teman, ini kadang-kadang kita kan perlu mengapresiasi seseorang, ya kan? Nah, kita jangan overclaim, sorry. Sekali lagi saya bilang jangan overclaim, karena kalau overclaim ya, kan nilai, sorry ya, kalau misalnya seseorang berbuat kebajikan, misalnya katakanlah, sorry nilainya 5 gitu, terus kita gede-gedein dia gitu ya, kita ini, yang pertama dia jadi gede kepala, yang kedua orang lain akan berpikir, oh dia sebaik itu gitu, padahal tidak. Jadi pujilah sesuai dengan pujilah sesuai dengan apa yang memang ada gitu. Gak usah dilebih-lebihin sih kalau menurut saya. Terutama sorry ya, kalau kita misalnya lagi cari pasangan, biasanya teman kita ini suka kita minta untuk ini angkat kita gitu di depan calon pasangan kita, suka begitu kan. Nah jadi suka diangkat-angkat gitu, si Apeng itu loh, itu orangnya baik, rajin ke wihara, rajin ini, rajin itu, rajin menabung juga atau apa. Ya oke, kalau itu memang benar, angkat aja. Itu apresiasi kita buat teman kita gitu loh, di depan orang lain, itu nggak masalah. Asal sekali lagi jangan overclaim. Karena overclaim ya, ketika seseorang begitu ya, dia orangnya sangat baik ya, nggak pelit ya, nggak ini. Ternyata setelah jalan sama kita, ternyata nggak sesuai dengan klaim yang ada. Saya rasa kecewa kan, pastinya, gitu. Jadi menurut saya Aping boleh, ya. Kita angkat-angkat dia, apresiasi dia di depan orang lain boleh, tapi nggak usah yang overclaim gitu.
Karena overclaim itu balik lagi sih akan ini nanti orang akan menilai lah gitu ketika kita sudah overclaim ternyata tidak sesuai, nah itu nanti orang akan ini gitu. Itu sih kalau menurut saya. Oke, Ko, makasih, Ko. Oke. Oke, terima kasih, Ko. Thank you baik. banget udah mau isi. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua ya. Terima kasih, Ko Mitofo. Ya, Amitofo.